kecil kita didoakan oleh banyak orang supaya memiliki hidup yang berguna bagi agama, bangsa, negara, dan terutama juga keluarga. Lalu bagaimana kita menilai hidup kita? Apakah kita sudah menemukan hidup yang berguna? Kisah antara Filemon, Onesimus, dan Paulus yang dicatat dalam kitab Filemon syarat akan makna itu. Di dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-20 dikatakan oleh Paulus, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus." Paulus menemukan bahwa Filemon adalah sosok yang sangat luar biasa. Orang yang berguna bagi Tuhan dan juga berguna bagi sesama. Apa yang ada pada Filemon sehingga Paulus membuat kesimpulan demikian? Yang pertama, di dalam Filemon 1 ayat 1 dikatakan oleh Paulus, "Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami." Ternyata Filemon adalah seorang hamba Tuhan. Menurut Paulus, hidup ini akan berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama kalau kita melayani Tuhan, kalau kita turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, tentu saja Tuhan sangat disenangkan. Bahkan Dia memanggil kita semuanya untuk melayani Dia. Yang kedua, saudaraku, ayat 7 dikatakan, "Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku." Ternyata kasih yang melimpah adalah poin yang kedua, membuat kita berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah saudara-saudaramu." Bahkan itu disebut sebagai sebuah perintah baru kepada murid-murid sebelum Yesus ditangkap. Dia berkata, "Hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya orang tahu bahwa engkau adalah murid-muridku." Kasih kepada sesama juga merupakan wujud daripada kasih kepada Tuhan. Mustahil kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama, sebab tidak mungkin kita mengasihi yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan saja tidak kita kasihi. Yang ketiga, saudaraku, lewat kitab Filemon kita belajar bahwa poin yang ketiga yang membuat kita berguna adalah ayat 10, saya mulai membaca. "Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela." Yang ketiga, saudaraku, Paulus meminta kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus yang berbuat salah kepadanya. Ayat yang ke-16, "Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih bagiku. Sudah demikian apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri." Saudara mau memiliki hidup yang berguna di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Kita harus menjadi orang yang kaya akan pengampunan, seperti Kristus Yesus yang sudah mengampuni kita. 3 hal ini membuat hidup kita akan berbeda.
bagi kerajaan Allah dan bagi sesama. 1. Melayani Tuhan dan sesama. 2. Melimpah akan kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Yang ketiga, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah dan menolong dia untuk bangkit, mencapai kepada potensi yang maksimal yang bisa dia berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari miliki hidup yang berguna bagi Tuhan, bagi sesama.